Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Shalom. Perkenankan kami atas nama Majelis GKJW Jemaat Malang menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Minggu ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Ibu Fikar Tri Rahayu SV. Bagi warga tamu yang baru pertama kali beribadah di GKJ Jemaat Malang, kami mengucapkan selamat datang. Semoga kehadiran panjenengan menambah sukacita dan berkat bagi kita semua. Sebelum memasuki ibadah, ada beberapa hal yang perlu kami tambahkan di sini, yaitu ibadah Natal Minggu tanggal 24 Desember dilaksanakan satu kali pukul 18. Kemudian ibadah Natal tanggal 25 Desember hari Senin satu kali pukul 8. Kemudian ibadah Minggu tanggal 31 Desember 2023 dilaksanakan dua kali, pukul 7 dan pukul 17. Sedangkan ibadah tahun baru 1 Januari 2024 dilaksanakan satu kali, pukul 8. Untuk menjaga kekhidmatan dari dalam beribadah, kami mohon Bapak Ibu yang membawa HP untuk sementara dalam mode silent. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Umat kami persilakan untuk berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi, Tuhan, barui hidup kami. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita mengkhususkan waktu kita pada saat ini, kita menghadap kehadirat Tuhan, kita mengambil saat teduh. Di dalam hati kita mengaku yang demikian. Pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya,
dan yang kekal kasih setianya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Disilakan untuk duduk. Ibu, bapak, saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema ibadah kita pada saat ini sesuai dengan tema yang disiapkan oleh GKJW, yaitu GKJW bersiap menyambut kedatangan Kristus. Karena bersiap menyambut kedatangan Kristus, maka kita perlu untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita yang sesungguhnya untuk demi kemuliaan nama Tuhan. Hitung Jemaat 259 kita nyanyikan bait 1 sampai ke 4 untuk menyambut tema ini. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Ibu, bapak, saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah sering kali mendengarkan pewartaan dan perintah Tuhan untuk mengasihi. Mengasihi Tuhan dan juga mengasihi saudara kita. Di dalam setiap peribadatan, kita pun juga merenungkan hal-hal yang sama, pokok-pokok yang sama tentang mengasihi, tentang mengampuni, tentang melepaskan setiap kemarahan dan dendam. Namun yang terjadi di dalam kehidupan kita justru sebaliknya. Kita masih menyimpan dendam, kita masih menyimpan amarah, kita masih tidak mampu untuk mengasihi Tuhan, pun mengasihi sesama kita seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena ketidakmampuan kita itu, maka mari bersama kita memohon pengampunan daripada Tuhan atas ketidakmampuan kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami bersama-sama datang ke hadirat-Mu
kami menyadari keberadaan diri kami sebagai manusia. Kami lemah dan terbatas. Kami rentan untuk jatuh ke dalam dosa dan pencobaan. Kami tidak mampu melakukan kehendak Tuhan dengan sempurna. Seperti firman yang sering kali kami dengarkan, namun sedikit yang kami lakukan. Ampunilah setiap kami ya Tuhan, karena kami belum mampu untuk mewujudkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampunilah setiap kami yang belum mampu untuk mengasihi Tuhan. Ampunilah kami yang belum mampu mengasihi sesama kami. Ampunilah setiap kami yang masih menyimpan dendam dan amarah di dalam hati kami. Kami berserah penuh kepada kuasa pengasihan tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang mengampuni dan menyucikan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Umat disilakan untuk bangkit berdiri. Ibu, bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi setiap orang yang dengan rendah hati memohon pengampunan daripada Tuhan, diberikan berita anugerah yang demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ditulis di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 26 sampai 27. Ajaib benar anugerah. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 40 bait 1 dan 4. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercelah olehnya ku sembuh. Ku dapat janji yang teguh, ku harap Disilakan untuk duduk. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan kepada kami semua, di mana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu pada ibadah saat ini. Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami umat-Mu memohon, Tuhan persiapkan hati kami dengan hikmat dan pengertian, sehingga
kami dapat memahami dan menjalani dalam hidup kami. Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 51 ayatnya yang kedua. Bacaan yang pertama dari Yesaya 61, ayatnya yang pertama sampai keempat, dilanjutkan ayat 8 sampai 11. Yesaya 61, ayat 1 sampai 4, dilanjutkan 8 sampai 11. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbatin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikian firman Tuhan. Tuhan
Bacaan yang kedua dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat 24. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat 24 yang demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Dan inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8 dilanjutkan ayat 19 sampai 28 yang demikian disaksikannya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?"
Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang hidupnya senantiasa dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Disilakan untuk duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, barangkali di antara kita masih ingat ada sebuah iklan yang sudah cukup lama begitu. Ini iklan rokok dengan jargon, nggak ada lo, nggak rame. Ada yang ingat dengan iklan ini? Ingat ya? Nggak ada lo, nggak rame. Tapi di iklan itu disampaikan dengan sukacita. Karena kalau nggak ada temennya, nggak akan rame. Percakapannya nggak akan seru. Tetapi kalau itu, ungkapan itu dipasangkan pada bacaan kita pada saat ini, terkait dengan kedatangan Yohanes Pembaptis, maka nadanya menjadi berbeda. Bukan nggak ada lo, nggak rame. Kalau nggak ada lo, pasti nggak rame. Kenapa begitu? Karena Yohanes Pembaptis mengatakan sesuatu hal yang mengagetkan pada orang-orang pada masa itu. Yohanes Pembaptis, kalau di dalam bacaan kita pada saat ini, Injil Yohanes hanya menyebutkan namanya sebagai Yohanes, tidak ada pembaptisnya. Yohanes datang mengatakan bahwa semua orang harus mempersiapkan jalan bagi Tuhan, meluruskan jalan bagi Tuhan, melakukan pertobatan. Padahal orang-orang yang mendengarkan hal itu, mereka tidak membunuh, mereka tidak mencuri, mereka tidak berzina, mereka tidak melakukan dosa apapun yang mengganggu kehidupan orang lain, tapi disuruh untuk bertobat. Maka ungkapannya, kalau nggak ada lo, pasti nggak rame. Yohanes Pembaptis yang berseru-seru itu kemudian ditanyakan, janjane kowe ki sapa? Kenapa kamu mengatakan hal-hal seperti itu? Apakah kamu nabi? Apakah kamu Mesias? Apakah kamu Elia? Sehingga kamu punya kuasa untuk mengatakan itu. Bahkan kamu kok bisa membaptis orang? Kalau kamu mengatakan dirimu bukan nabi, dirimu bukan Elia, dirimu bukan Mesias, kenapa kamu membaptis orang? Orang kemudian bertanya-tanya, siapa sebenarnya Yohanes ini? Kenapa dia harus mengatakan hal itu? Tentu kalau di zaman kita saat ini, seseorang yang melakukan sesuatu yang aneh, nyeleneh begitu, akhirnya menjadi viral. Kalau viral orang makin penasaran, jane sopo to iki? Dan orang akan terus mencari tahu. Sekiranya itulah gambaran tentang Yohanes yang hadir di masa itu. Orang yang lagi viral-viralnya. Orang mencari tahu sopo jane Yohanes ini. Kenapa dia mengatakan hal-hal itu di tengah-tengah kehidupan umat pada saat itu. Yohanes itu adalah orang masuk dalam kelompok SNI
yaitu orang-orang yang hidupnya terpisah dari keramaian. Jadi mereka itu, orang-orang Eseni itu tinggal di Qumran atau gua-gua begitu, di pinggir-pinggir kota, di pinggir-pinggir negara yang tidak terpapar dengan kehidupan duniawi. Mereka mengkhususkan dirinya. Maka menjadi sesuatu pertanyaan atau hal yang aneh ketika Yohanes yang pada mulanya dia tinggal di gua-gua, lalu dia masuk ke dalam kota mengatakan semua orang harus bertobat. Semua orang harus memberi dirinya untuk dibaptis, untuk melakukan pertobatan. Semua orang harus mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tentu semua itu bertanya-tanya. Nah, orang pada masa itu sangat menganut bahwa nubuatan, rahmat, pemberitaan berita sukacita itu dilakukan oleh orang-orang tertentu. Itu sebabnya orang-orang Yahudi pada masa itu bertanya, apakah kamu seorang nabi? Karena biasanya nabi yang menyuarakan suara Tuhan. Apakah kamu Elia? Karena Elia adalah orang yang sangat terkenal. Dia nabi yang terkenal. Apakah kamu seorang Mesias? Karena Mesias punya kuasa untuk membebaskan orang pada masa itu. Dan orang pada masa itu mengkotak-kotakkan orang menurut dengan kastanya itu. Jadi tidak mungkin orang selain nabi, selain Mesias bisa memberitakan tentang Tuhan, menubuatkan apa yang diinginkan Tuhan pada masa itu. Itu sebabnya orang-orang tidak bisa melihat tugas Yohanes sesungguhnya. Dan mulai bertanya, mulai bingung, mulai resah. Justru karena keresahan itu, tujuan Yohanes hadir di tengah-tengah umat pada masa itu memperingatkan bahwa sebenarnya kehidupan mereka bukanlah kehidupan yang baik-baik saja. Di masa itu ada 4 kelompok orang Yahudi di Palestina. Ada orang Farisi, ada orang Saduki, ada orang Zelot, dan ada orang Eseni. Masing-masing punya karakternya sendiri-sendiri. Meskipun sama-sama orang Yahudi yang tinggal di Palestina. 4 kelompok ini saling nyengiti satu dengan yang lain meskipun mereka orang Yahudi. Mereka tidak mau bergabung dengan kelompok-kelompok yang lain. Mereka eker-ekeran, menganggap dirinya yang lebih benar daripada yang lain. Aku iki loh yang hidupnya terpisah dari duniawi, dari kegembiraan dunia, ini lebih benar. Itu kata orang Eseni. Aku loh yang sangat rajin merenungkan firman Tuhan, yang sangat rajin berdiskusi, aku lebih benar, itu kata orang Farisi. Aku loh yang membela kebenaran dengan berperang, dengan kekerasan, untuk mewujudkan kekuasaan Tuhan, akulah yang paling benar, itulah yang dikatakan orang Zelot. Mereka sama-sama orang Yahudi, tapi mereka eker-ekeran dengan apa yang paling benar dari dirinya. Sehingga mereka lupa siapa jati dirinya. Nah, berkaitan dengan eker-ekeran, negara Indonesia ini sudah mulai kampanye. Kira-kira siapa yang di dalam rumah sudah eker-ekeran? Aku tim 1, aku tim 2, aku tim 3. Naik foto sudah begini, sudah begini, sudah begini. Lalu eker-ekeran. Wah, pasangan ini loh paling bagus, paling baik, ini ndak baik. Kamu jangan milih itu. Lalu terjadi pertengkaran, lalu eker-ekeran sopo sing bener. Lalu eker-ekeran apa sing baik. Terus musuhan. Woi kalau wong kae tim sese nomor kae, ojo bolo kae. Wong kae lho,
iku pensukses tim partai itu. Padahal kita ini orang Indonesia. Apakah kira-kira nek ngelu, panas, gregesi, sing ngopeni capres dan cawapres? Hanya ketawa. Apakah nek kesusahan orang duwe duit, kira-kira utange apa ya atene nanggone cawapres, nanggone capres? Kan yo tidak. Tapi kenapa selalu ekeran? Eker-ekerane 5 tahun sekali pisan. Jadi apa yang dikatakan oleh Yohanes terkait dengan mereka semua harus meluruskan jalan untuk Tuhan, itu mengingatkan kepada orang-orang yang sudah mulai terpecah-pecah itu. Sudah terpecah menjadi 4 kelompok itu. Ingatlah bahwa jalan spiritual orang itu berbeda-beda. Tapi bukan berarti itu menjadi orang itu paling benar. Jadi siapapun capresnya, siapapun cawapresnya, tidak usah eker-ekeran. Seperti yang diingatkan oleh Yohanes, setiap orang harus bersatu. Karena Sang Mesias yang sesungguhnya akan datang ke dalam dunia ini. Janganlah kita mau disibukkan dengan hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang membuat kita saling bermusuhan satu dengan yang lain. Tetapi biarlah kita semakin disatukan oleh Tuhan, seperti apa yang disampaikan oleh Yohanes kepada kita. Nubuatan Tuhan tidak selalu datang dari orang yang sungguh pintar. Nubuatan Tuhan tidak selalu datang pada orang yang selalu membaca firman Tuhan. Tetapi siapapun bisa menjadi jalan pewartaan akan kebenaran Tuhan. Belajar dari 4 kelompok orang Yahudi di Palestina. Kita semua diingatkan sebagai umat kepunyaan Tuhan. Kita punya berbagai pilihan. Barangkali pada saat ini juga punya pilihan capres dan cawapres masing-masing. Tetapi kita diingatkan kembali, kita iki wong Kristen. Mosok wong Kristen arep eker-ekeran karo dulure. Luweh maneh soal capres dan cawapres. Boleh mendukung, tapi dukungnya dengan damai sejahtera. Kita diingatkan kembali bahwa kita ini umat Allah, umat yang diutus Tuhan untuk membawa damai sejahtera. Kita pun diingatkan oleh Rasul Paulus sebagai umat kepunyaan Tuhan. 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah selalu bersukacita. Bersukacita karena kasih Tuhan mampu menolong dan menyelamatkan kita. Yang kedua, senantiasa berdoa. Berdoa untuk selalu diteguhkan iman dan kepercayaan kita. Dan yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur karena kesempatan dan waktu masih diberikan Tuhan sampai saat ini. Gak ada loh, gak rame. Jadi mari tidak eker-ekeran dan selalu mengingat bahwa kalau gak ada loh, gak rame. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita.
Dengan bersukacita kita mengaminkan firman Tuhan tadi dengan menyanyi menggunakan Kidung Jumat 249 bait 1 dan 2, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhan-Mu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk pengucapan pengakuan iman rasuli kami mohon berdiri dengan sikap sempurna. Mari kita memperbarui iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Ibu, Bapak, Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita bersatu hati, kita menaikkan doa syafaat kita. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, yang senantiasa memelihara hidup dan kehidupan kami, yang senantiasa menata dan merancang masa depan kami, yang lebih dari apa yang kami bayangkan. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersyukur karena Tuhan memperbolehkan setiap kami untuk datang dan bersama-sama membangun peribadatan. Kami bersyukur Tuhan memberikan firman yang begitu baik dan begitu indah. Kami mohon Tuhan memberkati setiap kami, memberikan kami hikmat kebijaksanaan, sehingga firman yang Tuhan berikan boleh tertanam dan bertumbuh dengan baik, serta berbuah dalam kehidupan kami. Tuhan, di tengah-tengah sukacita dan syukur yang kami rasakan, kami teringat akan saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami sakit, mengalami kelemahan tubuh. Kami mohon Tuhan memberkati saudara-saudara kami, memberkati setiap upaya yang dilakukan di
di dalam mengalami proses pengobatan. Biarlah apapun yang diupayakan senantiasa didasarkan dengan iman dan kepercayaannya kepada Tuhan. Setiap keluarga yang juga merawat dan menemani, biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa menguatkan dan memberikan kesehatan, sehingga dapat menemani dan merawat saudara-saudara kami ini dengan penuh cinta kasih dan hanya berpengharapan teguh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa bagi para orang tua kami. Kami bersyukur Tuhan memberikan usia yang begitu indah. Orang tua kami yang memasuki masa adioswo. Tuhan, Engkau mengetahui setiap pergumulan. Tuhan mengetahui setiap hal yang menjadi keinginan dan kerinduannya. Kiranya Tuhan sendiri yang membersamai. Tuhan memberkati, Tuhan yang mendampingi orang tua kami. Biarlah para orang tua kami ini senantiasa hidup menurut kehendak firman Tuhan dan juga menjadi teladan iman yang baik bagi kami semua. Tuhan, kami juga menyerahkan anak-anak kami yang saat ini berada di masa pendidikan. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan kepada anak-anak kami. Biarlah mereka dapat belajar dengan baik, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi diri mereka pun bagi banyak orang. Dan biarlah apapun yang mereka upayakan pada saat ini menjadi sarana untuk meraih cita-cita dan harapan mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa bagi persekutuan kami GKJW, terkhususnya GKJW Jemaat Malang. Tuhan mengetahui setiap jalannya persekutuan kami ini. Biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa memberkati dan membersamai. Biarlah persekutuan ini menjadi tempat bagi kami sekalian untuk bertumbuh secara iman kepada Tuhan dan menjadi sarana untuk menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan biarlah persekutuan ini juga memberkati setiap orang yang ada di sekeliling kami. Kami juga berdoa bagi setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan. Kami juga berdoa bagi perayaan Natal, panitia yang boleh bekerja di dalamnya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan. Biarlah apa yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan penuh berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pelayan yang Tuhan panggil, yang Tuhan tetapkan sebagai pelayan-pelayan jemaat. Bapak Pendeta, Ibu Bapak Penatua Diaken, Pamong Anak dan Remaja, ketua-ketua kelompok, ketua-ketua wilayah, para komisi dan semua orang yang Tuhan panggil dan Tuhan tetapkan sebagai pelayan-pelayan jemaat. Kami mohon Tuhan senantiasa membersamai, memberikan kekuatan, memberikan hikmat kebijaksanaan. Biarlah apa yang dilakukan senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah mereka dapat menjalani setiap tugas dan panggilannya dengan setia dan sungguh-sungguh. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap kepanjangan tangan Tuhan di lingkup GKJW. Kami menyerahkan yayasan kesehatan dimanapun berada. Kami menyerahkan yayasan pendidikan YBBK dimanapun berada. Kami mohon Tuhan senantiasa memberkati setiap hal yang dilakukan baik oleh yayasan kesehatan maupun yayasan pendidikan milik GKJW ini. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dan cinta kasih Tuhan dibagikan bagi semua orang. Kami mohon Tuhan memberkati setiap dokter, setiap perawat, setiap guru, dan setiap pengurus dari yayasan kami. Biarlah mereka boleh menjalani setiap tugas dan panggilannya dengan setia dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga menyerahkan keluarga kami pribadi lepas pribadi. Kami mohon Tuhan memberkati setiap keluarga kami. Biarlah keluarga kami senantiasa menjadi sarana berkat Tuhan dirasakan oleh banyak orang. Dan biarlah keluarga kami mampu bersaksi di tengah-tengah dunia ini sebagai saksi-saksi Tuhan yang menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Dalam setiap hal,
dalam setiap persoalan, dalam setiap pergumulan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan tidak meninggalkan kami, baik kami sebagai warga negara maupun kami sebagai para pemimpin bangsa. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan kepada setiap kami, sehingga kami dapat melakukan kehidupan berbangsa dan bernegara yang seturut dengan kehendak Tuhan. Pemilihan umum yang akan dilaksanakan di tahun depan, kami mohon Tuhan juga senantiasa menguatkan setiap kami, senantiasa memperingatkan kepada kami bahwa kami adalah pembawa damai dimanapun kami berada. Sehingga di dalam kami mengikuti pemilihan umum, kami boleh mengikutinya dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Setiap diri kami, ya Tuhan, berhadapan dengan berbagai persoalan, berbagai pergumulan, berbagai permasalahan. Semuanya kami serahkan ke dalam kuasa tangan Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhanlah sumber kehidupan kami. Inilah setiap doa kami, ya Tuhan. Setiap permohonan dan harapan kami, sepenuhnya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, penyertaan Tuhan tiada pernah berhenti. Berkat dan kemurahan-Nya senantiasa mengalir sepanjang hidup kita. Ia yang selalu memelihara umat ciptaannya. Karena kebaikan-Nya itu, marilah kita mengucap syukur yang diwujudkan dalam bentuk persembahan. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang demikian firman-Nya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan
dengan penuh sukacita sambil memuji dari PKJ 66 medley dengan KJ 91. Hai umat puji Allahmu dan Putri Sion, nyanyilah. Mesias penebus.
kita menyerahkan persembahan kita dengan berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami di pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan sedikit dari yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa berkati, kiranya Tuhan yang memberkati persembahan yang telah dikumpulkan, agar menjadi sarana pelebaran karya Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang mempersembahkan, dan ajar kami untuk bijaksana mempergunakan setiap berkat yang Tuhan berikan. Dan ajar kami untuk selalu bersyukur di dalam hidup kami. Berkati yang mengelola persembahan dengan hikmat di dalam mengelola persembahan Engkau Tuhan. Inilah Tuhan seru doa dan permohonan kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat disilakan untuk berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, peribadatan kita di tempat ini telah usai. Tetapi peribadatan kita yang sejati akan segera kita mulai di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari memasuki peribadatan kita yang sejati dengan senantiasa mengingat akan firman Tuhan. Tuhan barui hidup kami. Kita nyanyikan baitnya yang kedua. Sunyi, penuh tirani, cinta terjeruji, bahkan hampir mati, Engkau lahir di bumi, bawa damai kini. Yang hatinya mati, tak peduli lagi, Allah mengampuni, karena disakiti, kini telah lahir kembali, damai-Mu ada di hati. Tuhan barui hidup kami, ubahlah hati kami, berani kami, masa saya bagi hidup kami, kini dan nanti. Kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan Allah Bapa sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus sumber segala cinta kasih, dan persekutuan Roh Kudus sumber segala hikmat, senantiasa memberkati, menuntun, membersamai, dan membimbing setiap kita, kini dan selamanya. Amin.